Selamat siang dan salam sejahtera. Kami ucapkan selamat datang ke Surabaya Obstetrik Ginekologi Update keempat pada hari ini. Saya dengan Dr. Charles Siahaan mengucapkan selamat datang kembali kepada seluruh guru besar, kepada senior, dan kepada teman sejawat yang telah hadir pada webinar kali ini. Ini merupakan rangkaian webinar hari kedua setelah kemarin pada pukul 13 juga kita mengadakan seminar Sogu online ketiga. Saat ini Sogu online keempat yang tidak kalah menarik dengan hari yang kemarin. Acara ini sekali lagi diselenggarakan oleh POGI Surabaya bekerjasama dengan Satgas Covid POGI Surabaya. Adapun saya bacakan kembali tata tertib pada aturan seminar kali ini. Yang pertama, tidak perlu menuliskan kehadiran, nama dan alamat email pada kolom chat. Yang kedua, kolom chat hanya diperuntukkan untuk sesi tanya jawab. Jadi kolom chat hanya diperuntukkan untuk sesi tanya jawab. Yang ketiga, panitia akan memilih pertanyaan yang akan langsung ditanyakan kepada setiap pembicara di setiap akhir sesi materi. Jadi pertanyaan itu akan langsung dijawab di setiap akhir dari sesi materi. Berikut kita akan masuk ke dalam topik-topik yang akan dibicarakan pada hari ini yang tidak kalah menarik dari hari yang lalu. Pertama, topik pertama kita adalah upaya pemerintah dalam penanganan ibu hamil dengan COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Fitria Dewi sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Yang kedua adalah topik membangun upaya pelayanan dan rujukan maternal dan neonatal saat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo yang akan dibicarakan oleh Dr. Hud Suhargono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dan yang ketiga, pengalaman RSUD tingkat 2 dalam menangani ibu hamil dengan COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Antariksa Wisuda Sofyan, SPOG, mewakili Rumah Sakit Mojosari. Dan yang keempat, ini akan diadakan topik pemaparan kegiatan Satgas COVID-19 POGI Surabaya yang akan dibawakan oleh Ketua Satgas COVID-19 POGI Surabaya, Dr. Muhammad Ardian, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, magister kesehatan. Untuk mempersingkat acara kita akan masuk ke acara pertama kita, topik pertama kita yaitu upaya pemerintahan dalam penanganan ibu hamil dengan COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Fitria Dewi. Untuk tempat dan waktu kami persilakan. Salam sehat untuk semuanya. Saya terima kasih hari ini bisa hadir bersama dengan teman-teman saudara-saudara sekalian. Bahkan pada saat ini kita tahu pada saat ini kita semua dalam kondisi yang sulit, tidak seperti biasa ketika kita bekerja. Ada hal-hal yang harus kita pahami bersama. Ketika situasi ini mengharuskan kita banyak melakukan apa yang biasa kita lakukan, ternyata harus lebih berhati-hati, lebih waspada, dan ada penanganan yang harus menuntut disiplin dan kejujuran dari semua pihak. Ini saya perlu menyampaikan kejujuran, saya cukup prihatin dengan beberapa teman Obgyn yang kemarin sudah terpapar, sudah berjuang luar biasa dan mereka tidak bisa bertahan. Ini semua untuk menyelamatkan ibu hamil dan bayi, dan perjuangan ini tentunya tidak bisa digantikan dengan apapun, dan kita hanya bisa mendoakan supaya mereka yang saat ini tengah sakit mereka bisa cepat sembuh, dan teman-teman kita semua melanjutkan perjuangan ini agar kita juga selama memberikan pelayanan kita tetap sehat, kita tetap aman. Nah, saya ingin menunjukkan saat ini berdasarkan data terakhir di Indonesia, ini data 30 Juni, itu Indonesia sudah mencapai 50.385 kasus. Dan ini tentu menjadi keprihatinan kita semua, karena kalau kita melihat peta Indonesia, semua provinsi itu sudah terpapar dan warna merah itu sudah betul-betul mewarnai seluruh peta di Indonesia. Dan ini pun juga kalau kita akan melihat peta di Jawa Timur, maka akan kelihatan sekali juga di sini bahwa sebaran COVID itu memang sudah
meluas di seluruh wilayah Jawa Timur, di 38 kabupaten kota, meskipun kondisinya berbeda-beda. Tetapi artinya di setiap wilayah itu ada kasus penularan di masyarakat di sana, dan di antaranya adalah para ibu hamil. Nah, kalau saya sempat berdiskusi kapan itu dengan Dr. Adrian, kami sempat menyampaikan bahwa banyak hal yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi kondisi ini, khususnya bagaimana dengan pelayanan ibu hamil di Jawa Timur dan di Indonesia. Kalau tidak salah waktu itu sempat ramai dibicarakan ketika setiap ibu hamil apakah harus rapid test, ketika kemudian dia harus periksa untuk melakukan ANC seperti itu. Nah, ini menjadi diskusi yang cukup berkembang, dan yang jelas sebenarnya tujuannya kita semua pengen yang melayani itu aman dan yang dilayani pun akan selamat. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita sudah sangat serius bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di kabupaten, bagaimana untuk menekan kasus perkembangan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat jumlah kasus COVID menurut jenis kelamin pun di Jawa Timur ini sebenarnya antara laki dan perempuan itu proporsinya kasus terbanyak itu bisa dilihat di kelompok laki-laki umur 50 sampai 59 tahun. Kasus terbanyak pada kelompok perempuan itu di usia 40 sampai 49 tahun. Kalau kita cocokkan masih ada ibu hamil yang di usia 40 meskipun tidak banyak. Jadi kan kemungkinan ada irisan di sana, kemungkinan ada terjadi di sana, akan terjadi seperti itu. Jadi sampai dengan tanggal 30 Juni, posisinya seperti ini, antara laki dan perempuan. Sebenarnya kalau kita lihat petanya, hampir-hampir seimbang, kecuali pada usia 79 tahun. Sebenarnya antara laki dan perempuan hampir tidak terlalu beda jauh. Nah, artinya COVID ini menyerangnya laki perempuan, dan perempuannya pun kalau dilihat berarti di usia, kalau Bapak Ibu melihat, usia-usia produktif di sana ternyata kasusnya cukup banyak. Kalau kita lihat di angka 20, 29, 30, 39, sampai 40, sampai 49, itu kasus COVID-nya cukup banyak. Nah, inilah yang kemudian kita harus waspada, karena di antara kasus yang di sana, itu ada ibu yang hamil di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat, kalau kita melihat fatality rate-nya, kasus konfirmasi pada kelompok umur, maka akan kelihatan sekali kematian itu terjadi, persentase kematian banyak terjadi pada kelompok umur 60 tahun ke atas. Ya, kita sudah sampaikan bahwa itu memang kalau ada semakin umur ketika ada komorbid, maka kemungkinan akan terjadi komplikasi itu akan semakin besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang kemudian kita akan bisa melihat bagaimana kalau di dalam kelompok umur ini adakah ibu hamil yang ada di sana. Sebenarnya kalau kita melihat data di situ, maka akan terlihat 45% itu adalah para perempuan yang ada di sana. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat sembuh, kesembuhan terbanyak pada kelompok umur yang kurang dari 60 tahun. Jadi memang kalau dia semakin muda, kemungkinan untuk bertahan, untuk sembuh akan lebih besar. Dan proporsi kesembuhan pada laki-laki dan perempuan itu seimbang. Ini bersama antara laki-laki dan perempuan. Ini berdasarkan kasus-kasus yang coba kita pelajari. Kita analisa di sini bahwa ternyata antara laki-laki dan perempuan pun untuk kesembuhannya seimbang. Kalau kita sudah akan fokus masuk ke bagaimana dengan kesehatan ibu hamil di Provinsi Jawa Timur, kita akan lihat
zona COVID-19 menurut kesehatan ibu dan anak, termasuk terkait kalau kita lihat ada kotak merah di sana, itu adalah ada konfirmasi di sana, dan kalau ada kasus PDP itu yang warnanya orange dan warna kuning adalah kasus ODP. Ternyata sebarannya memang tidak merata. Data ini memang diperoleh dari laporan dari kabupaten kota yang masuk ke provinsi. Ini sampai laporan kemarin tanggal 30 Juni, data yang masuk seperti ini. Tapi memang ada beberapa yang datanya tidak terkirim atau memang tidak ada kasus. Itu yang contohnya seperti Sumeneb, Trenggalek, Ponorogo. Itu sampai saat ini kami tidak dapat informasi. Tapi kami sudah berusaha untuk meminta, tetapi memang tidak ada data yang masuk ke kami, memang tidak ada kasus untuk ibu hamil di rumah yang terkait dengan konfirmasi COVID. Nah, jadi kalau kita sudah melihat peta ini, kita tentu akan menyampaikan ke teman-teman pelaksana untuk layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya kalau kami lewat jaringan dari Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian ke Puskesmas, dan teman-teman di rumah sakit, tentunya kita sudah akan memikirkan dengan zona COVID seperti ini, bagaimana untuk penata laksanaan pemeriksaan atau layanan kesehatan pada ibu hamil. Inilah yang terus sudah kami informasikan secara terus-menerus ke teman-teman program. Nah, kalau untuk ibu bersalin, ini adalah gambar petanya, bahwa ini ada ibu bersalin yang kemudian dia masih positif atau menjadi PDP atau ODP yang ada di beberapa kabupaten kota. Kalau kami menyampaikan yang ibu bersalin, kami terus berlanjut dengan penata laksanaan kepada bayi yang baru lahir. Bagaimana bayi baru lahir dengan kondisi ibu yang COVID, ibu yang konfirmasi, ibu yang PDP. Ini pun sudah ada penata laksanaannya yang sudah kami sosialisasikan kepada teman-teman yang ada di sampai di ranah puskesmas. Jadi teman-teman sebenarnya sudah punya pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Bagaimana untuk layanan kesehatan pada ibu hamil, kepada ibu nifas, dan kepada ibu bersalin. Nah, peta-peta inilah yang kemudian sebenarnya kami juga ini sedang merencanakan, mungkin nanti kalau bisa berkoordinasi dengan teman-teman POGI, kita akan mencoba untuk beberapa rumah sakit atau beberapa kabupaten yang kita mungkin akan melihat, akan monitoring, dan kita mencoba untuk mengetahui betul detail permasalahan yang mereka hadapi. Jadi ketika mereka ada masalah-masalah konfirmasi COVID pada ibu hamil, ternyata tidak mudah ketika akan melakukan rujukan, tidak mudah ketika akan melakukan ANC. Ada beberapa kendala yang itu kemudian kita harusnya duduk bersama, kita bahas bersama, dan kita tidak sekedar duduk dan membahas, tapi betul-betul solusi itu harus selalu segera diberikan. Karena pengalaman kami, ada beberapa kasus ibu hamil yang kemudian dia terkonfirmasi COVID, domisilinya ada di kota A, KTP-nya di kota B, tetapi kota A dan B ini sama-sama tidak mau menerima untuk layanan persalinan. Sehingga kami di provinsi harus mencarikan, menjembatani solusi ini, sampai kami mencarikan rumah sakit di luar kota A dan B ini yang kemudian untuk bisa memberikan layanan persalinan pada yang bersangkutan. Dan ini kami mengalami beberapa kasus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami berterima kasih dengan teman-teman POGI yang bisa memberikan kesempatan kami untuk bisa langsung berkoordinasi dan berkomunikasi dengan teman-teman sejawat POGI yang lain. Sampai dengan saat ini, kasus kematian ibu di Jawa Timur sudah tercatat ada 245. Kalau 245 ini kami tutup di bulan Juni, itu berarti ini 1 semester.
tengah tahun. Kematian memang tidak bisa seperti angka matematika, kemudian nanti apakah Desember itu 245 dikali 2. Tapi seandainya saya mengalihkan 2, itu akan menjadi 490. Kalau itu terjadi 490, itu kalau dibandingkan tahun lalu itu 520. Kami berharapnya kalau bisa malah nggak 2 kali, lebih lagi turun lagi. Karena berharap COVID-nya kondisi gizi sudah baik, pantauan sudah lebih baik, 6 bulan terakhir ke depan tidak sampai 200. Harapannya kami begitu. Oleh karena itu, harapan ini bisa tercapai kalau semua pihak, termasuk teman-teman Objin, bersama-sama kita akan mengantisipasi, mempunyai strategi yang tepat, bagaimana 6 bulan ke depan supaya Jawa Timur ini turunnya, mohon maaf, 5 tahun terakhir itu turunnya jumlah kematian, jumlah kasus itu hanya 7, hanya 2, dan itu tidak tampak pada grafik itu kelihatan stagnan saja. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk ke depan bisa menjadi lebih baik. Ya, nah, Bapak Ibu, untuk penyebab kematian ibu sampai dengan bulan Mei ini terbesar itu ada PAI itu cukup besar, tapi terbesar masih di tetap di yang di PAI karena eklamsi 27%, yang lain-lain itu 29%. Kita akan mencoba melihat lain-lainnya itu ternyata apa saja, nanti kita coba lihat bersama. Tapi ini menjadi pertanyaan kita bersama, tantangan yang harus kita hadapi. Perdarahan dan eklamsi ini selalu setiap tahun mendominasi di sana. Dan saya kalau menangkap kalimat Dr. Hood, Dr. Adrian, selalu menyampaikan sebenarnya ini bisa diantisipasi, bisa dicegah, karena di area ini masih ada hal-hal yang masih bisa kita cegah. Sehingga untuk perdarahan dan eklamsi ini pun sebenarnya masih bisa ditekan angkanya di sini. Nah, oleh karena itu saya berterima kasih, ini evaluasi tengah tahun, di mana kita bisa bersama-sama segera menyusun strategi untuk 6 bulan ke depan. Kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Tetapi strategi itu ada pandemi atau tidak, evaluasi tengah semester seperti ini, itu selalu kita lakukan dan kita segera melakukan strategi untuk antisipasi agar 6 bulan ke depan kita bisa menurunkan jumlah kematian ibu. Jumlah kematian ibu di Jawa Timur ini menjadi pilar di Indonesia. Selalu disebutkan kasus kematian ibu di Jawa Timur itu menjadi pilar yang menyokong bagaimana kematian ibu di Indonesia. Seandainya Jawa Timur bisa menurunkan separuh kematian ibu di Indonesia, angka kematian ibu itu akan turun sangat signifikan. Itu harapan teman-teman di pusat, sehingga inilah yang memacu kami untuk selalu melaksanakan hal-hal yang perlu untuk menjadi perbaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita bisa melihat yang tadi kotak pie yang lain-lain itu ternyata isinya memang bermacam-macam. Masih kita ketemukan banyak, ada ibu hamil yang kemudian karena ada TB, ada TBC di sana. Saya sudah mencoba berkoordinasi dengan teman-teman penanggung jawab TBC sekarang untuk betul-betul melakukan screening ketika ada pasien TBC usia subur, itu langsung bisa dikonseling dan kemudian disarankan untuk menunda kehamilannya kalau dia sudah menikah, untuk tidak hamil dulu sampai pengobatan selesai. Harapannya seperti itu, karena ada 6% itu yang meninggal ibu hamil yang juga TBC. Pneumonia saat ini cukup tinggi, ada 8%, kanker juga angkanya 10%. Nah, teman-teman, inilah sebenarnya kalau seperti TBC itu bisa disarankan. Kanker itu pun juga bisa disarankan. Karena kalau saya temui ibu hamil yang meninggal dengan kanker juga di sana,
itu kankernya sudah ada dulu dibandingkan dengan kehamilannya. Seharusnya kalau ini bisa dikonseling, itu diharapkan ini bisa untuk menunda kehamilannya. Harapannya begitu selama dia menjalankan terapi. Ini sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan. Baik. Nah, bagaimanakah sebaran kematian ibu dengan penyebab konfirmasi COVID-19? Ini berdasarkan laporan Kesga yang masuk ke kami. Tapi seandainya, mohon maaf, di antara teman-teman sejawat barangkali ada yang menemuin, loh itu kemarin saya tanganin, rasanya nggak hanya itu, silahkan kami bisa diinformasikan. Karena ada beberapa kasus mungkin memang tidak terlaporkan. Ini yang dilaporkan ke Dinkes, ke data kami, ada dari Blitar, Kediri, Situbondo, untuk kematian Blitar, Kediri, Situbondo, Jombang, Bojonegoro Bojonegoro yang bersalin, kemudian Tuban, Bangkalan, dan Surabaya. Jadi ini yang dilaporkan data ke Dinas Kesehatan Provinsi. Seandainya teman-teman mungkin, mohon maaf, ada di salah satu kabupaten yang teman-teman saat ini mengikuti, kemudian mengetahui, mohon kami bisa diinformasikan untuk update data. Baik, saat ini pun rumah sakit rujukan di Jawa Timur sudah berkembang, terus rumah sakit rujukan, jumlahnya sudah mencapai di 99 rumah sakit rujukan. Ini untuk juga menjadi masalah seandainya ada ibu bersalin yang kemudian dia tidak bukan konfirmasi COVID, itu mengalami beberapa rumah sakit tidak mau menerima. Nah, inilah yang kemudian kita harus menata rujukan juga. Jadi ini yang kita tata betul, karena beberapa kasus ini kami mengalami kesulitan, apalagi juga dengan yang confirm. Bagaimana untuk rujukan rumah sakit ini, kami berharap teman-teman Opjin yang hari ini bersama-sama dengan kami, untuk bisa memastikan untuk rujukan ini bagaimanakah sebenarnya yang lebih bisa kita tata agar informasi ini bisa kami sampaikan sampai ke teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sampai dengan para bidan yang melayani, supaya kalau ada masalah-masalah terkait dengan ibu bersalin, mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk merujuk para ibu hamil yang membutuhkan pertolongan untuk di rumah sakit. Nah, ini informasi sekilas saja untuk sebaran rumah sakit rujukan COVID di Jawa Timur. Ini berapa banyak per kabupatennya, teman-teman bisa melihat di sini. Misalnya di Malang itu ada 4 rumah sakit, kemudian ada di Lamongan itu ada 3 rumah sakit. Nah, di Tuban ada 1 rumah sakit. Nah, inilah gambaran sebenarnya kalau ada rumah sakit rujukan COVID, kalau ada ibu hamil yang perlu rujukan dia memang confirm COVID, apakah dipastikan itu tempatnya akan betul-betul tersedia? Karena beberapa rumah sakit juga sepertinya sudah penuh, sudah mulai penuh. Nah, inilah yang kemudian informasi ini bagaimana kita bisa menata supaya untuk rujukan ibu hamil ini akan lebih mudah. Karena belum tentu ketika rumah sakit rujukan kita akan mengirim ibu hamil confirm pun belum tentu dia bisa menerima. Ini yang harusnya kita tata bersama. Nah, baik, untuk kondisi tempat tidur isolasi di Provinsi Jawa Timur ini sekedar informasi. Jadi ini mungkin ada yang teman-teman bisa melihat saja bagaimana posisi yang bisa dilihat di sini. Saya lanjut saja. Ini juga ketersediaan tempat tidur. Mungkin tidak terlalu banyak kita bahas. Ini pun data bisa diakses di Radar COVID. Bapak Ibu, teman-teman langsung bisa mengakses Radar COVID setiap hari. Itu bisa di sana, bisa tahu rumah sakit mana, masih ada tempat yang kosong berapa, itu sebenarnya ada di sana semua. Nah, tapi tidak selalu ketika kemudian kita ngirim terus langsung diterima, itu masalahnya. Padahal di sana sudah kosong. Ada beberapa hal yang kemudian kita masih belum bisa langsung untuk mengakses. Nah, ini untuk kondisi
pemanfaatan untuk layanan di rumah sakit untuk persentase bornya. Ini mungkin sekilas informasi saja yang teman-teman bisa melihat. Bisa dilihat, pasien yang melayani KIA, pabrik, Kespro di era pandemi COVID. Nah, ada rumah sakit pemerintah, ada rumah sakit swasta, ada puskesmas, klinik FKTP, dan ada praktek mandiri bidan. Ini sebenarnya cukup banyak kalau kita hitung, dan sebarannya juga sebenarnya cukup merata. Kalau ini betul-betul kita sepakati bersama, seharusnya tidak ada ibu hamil yang kemudian tidak terlayani, harapannya begitu. Nah, inilah yang kita bisa pahami bersama, kita atur strategi kembali, sehingga 6 bulan ke depan kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan ibu hamil yang harus mendapatkan layanan dengan baik dan cepat, mungkin begitu. Kementerian Kesehatan sudah memberikan pedoman, tadi sudah saya sampaikan, ada ibu hamil, ibu nifas, bagaimana layanan dan pemeriksaan apa saja yang harusnya mereka terima, bagaimana secara teknis itu diberikan dengan kondisi saat ini, itu secara jelas sudah disampaikan melalui pedomannya. Yang jelas penting itu adalah untuk memberikan edukasi. Itu dengan berbagai cara, berbagai saluran media telah dilakukan melalui kita bergerak bersama-sama dengan LSM, tokoh masyarakat, ormas yang ada. Kami mencoba untuk membantu sosialisasi informasi dan edukasi kepada ibu hamil. Dan selalu mendorong untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai dengan prinsip pencegahan COVID. Hari ini saya tadi menyampaikan dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Blitar, selama pandemi, layanan kesehatan ibu dan anak, programnya itu tetap berjalan. Tidak ada yang kemudian zona merah tidak memberikan layanan. Layanan itu tetap diberikan. Nah, tetapi bagaimana tekniknya, itulah yang kemudian ada berbagai cara. Salah satunya adalah pemanfaatan telemedicine untuk pelayanan KIA. Jadi, tidak ada yang mengatakan selama pandemi ini terus ibu hamil tidak dipantau. Nah, jadi semua tetap berjalan, tetapi memang caranya yang berbeda. Untuk posyandu, memang sampai saat ini yang boleh buka adalah daerah yang zonanya sudah hijau. Tapi zona hijau itu bukan zonanya kabupaten. Zona hijau yang ditentukan oleh Satgas sampai di tingkat desa. Kalau kabupatennya merah, itu di breakdown dulu. Tidak semua satu kabupaten itu kecamatannya merah. Dari kecamatan itu di breakdown lagi sampai di desa. Di setiap kecamatan itu terdiri dari beberapa desa, belum tentu semua desanya merah. Dan untuk menentukan itu boleh atau tidak melakukan layanan, itu yang menentukan adalah Satgas COVID. Dan untuk layanan imunisasi, kita tetap sampaikan mereka tetap mendapatkan layanan sesuai jadwalnya, tapi harus dengan janjian, jadi temu janji dengan petugas kesehatan, apakah nanti akan diberikan layanan di posyandu kalau dia boleh buka, kalau tidak dia akan datang di puskesmas. Itu yang kita lakukan. Nah, untuk keamanan para pelayan kesehatan, nakes, kami selalu mengingatkan bahwa pemenuhan APD bagi tenaga kesehatan itu wajib untuk diberikan. Wajib untuk dipastikan APD-nya betul dan benar penggunaannya. Untuk ibu hamil yang periksa itu wajib menggunakan masker. Nah, inilah yang kemudian perlu dipastikan di lapangan. Karena tapi beberapa, mohon maaf, saya kemarin itu sempat tercengang juga ketika bukan masalah pemeriksaan ibu hamil, tapi saya takut ini mungkin bisa saja terjadi. Ada untuk pelayanan ekonomi begitu, kalau ada masyarakat yang butuh layanan itu diwajibkan untuk menggunakan masker. Tapi ternyata kalau orang yang tidak pakai masker kan harus pulang. Ternyata tukang parkir di sana itu bilang silahkan pinjam masker saya gitu.
tukang parkirnya baik lah memberikan pinjaman. Tapi habis itu ada orang lain lagi datang nggak pakai masker, masker yang sama diberikan ke orang lain lagi. Nah, ternyata di masyarakat itu pemahaman seperti ini masih sangat perlu kita tingkatkan lagi. Nah, tapi saya berharap tidak ada ibu hamil yang mungkin pinjam masker, dipinjamin masker, tapi semua ibu hamil nanti sudah menggunakan masker masing-masing. Harapannya begitu. Nah, tadi saya sampaikan kenapa perlu data rumah sakit rujukan, karena kita harus punya pemetaannya, sehingga untuk pelayanan komplikasi dan kegawat daruratan ibu dan bayi baru lahir itu tetap bisa terlayani dengan baik. Sehingga tadi kalau sudah ada pemetaan rumah sakit yang rujukan COVID, rumah sakit yang kemudian bisa memberikan layanan untuk ibu hamil, itu kita bisa akan lebih mudah untuk melakukan rujukan, apalagi kalau rujukan itu memang harus sudah direncanakan terlebih dahulu. Tentu ini akan lebih baik hasilnya. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan kami selalu menyarankan, bukan selalu, ini adalah pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Ibu hamil trimester 1 wajib diperiksa ANC itu dengan dokter. Termasuk untuk pemeriksaan screening kesehatannya HIV, sifilis, hepatitis, dan malaria. Dan ibu hamil yang sehat, tidak ada keluhan, selanjutnya pada trimester kedua itu bisa ditunda, tidak dilakukan, tapi sepanjang dia tetap sehat. Tapi kalau di trimester kedua dia ada keluhan, dia tetap harus melakukan pemeriksaan. Tapi seandainya sepanjang trimester kedua dia baik-baik saja, dia bisa berkomunikasi dengan bidannya atau monggo dengan dokternya, tapi tidak harus dia datang. Tapi pada waktu trimester ketiga, ANC-nya harus dilakukan. Dan karena ini akan mempersiapkan dia untuk proses persalinan. Tablet tambah darah tetap diberikan pada ibu hamil yang sehat. Pada ibu hamil dengan status PDP atau terkonfirmasi, itu beberapa literatur mengatakan untuk tidak diberikan. Dan ini diberikan tapi dengan pertimbangan dokter yang merawat. Kelas ibu hamil saat ini semuanya ditunda. Tidak ada pelaksanaan kelas ibu hamil dengan tatap muka. Tetapi kalau dengan daring, online, beberapa tempat bisa melakukan, tapi tidak semuanya. Dan ini memang perlu melakukan pelatihan khusus untuk para nakes, kemampuan IT-nya, dan masyarakat juga. Ini mau tidak mau sekarang kita dituntut untuk kemampuan untuk bisa menggunakan teknologi, di mana teman-teman bisa berkomunikasi dimanapun dia berada, meskipun tidak ketemu, pemeriksaan tetap, pemantauan tetap berjalan dengan baik. Ya. Nah, untuk ibu bersalin, ibu tetap bersalin di Fasiankes. Segera ke Fasiankes jika sudah ada tanda-tanda untuk bersalin. Rujukan persalinan itu terencana untuk ibu hamil berisiko. Nah, kalau yang kita sudah tahu berisiko itu pada bulan-bulan yang lebih awal, tentu perencanaan ini akan semakin bagus. Sudah tertata lagi dengan lebih baik. Nah, sehingga saat merujuk pasien, itu prosedur pencegahan COVID pun tetap kita lakukan. Bagaimana dengan ibu dengan status ODP, PDP, atau yang terkonfirmasi? Ini pelayanan persalinannya adalah di rumah sakit rujukan COVID. Ibu lainnya yang bersalin di Fasiankes sesuai dengan kondisi kebidanan. Nah, ini semua ibu dengan status ODP, PDP itu jelas di rumah sakit rujukan COVID. Inilah yang kemudian harus ditata betul. Karena beberapa rumah sakit saat ini kondisinya juga penuh. Untuk mencari itu kadang-kadang kita harus cari berputar untuk mencari tempat ibu untuk menerima layanan persalinan. Nah, baik. Untuk ibu nifas dan bayi baru lahir, kunjungan nifas dan kunjungan neonatal pertama dilakukan di Fasiankes. Untuk kedua, ketiga kita tidak perlu, kita cukup dengan daring, kecuali kalau ada masalah. Jadi kita juga menyampaikan yang kunjungan nifas yang pertama wajib untuk ke Fasiankes. Kunjungan yang selanjutnya bisa dilakukan kunjungan rumah atau online. Oh iya. Caranya. Ya. Oke. Ini permasalahan pelayanan kesehatan maternal pada waktu pandemi saat ini
Dan sasaran ibu hamil dilakukan rapid test. Nah, ini kemarin yang saya sempat berdiskusi dengan Dokter Ardian. Pada awal-awal kondisi COVID terjadi, mulai terjadi penyebaran di Jawa Timur, waktu itu rapid test kita jumlahnya terbatas. Sehingga kalau ibu hamil itu diharapkan semuanya melakukan rapid test, pada waktu itu ketersediaan kita itu karena harus dilakukan prioritas. Siapa dulu yang harusnya di rapid test pada saat itu? Tentunya adalah kontak erat, mereka yang berisiko. Nah, itu yang kemarin awal-awal. Saat ini sepertinya Dokter Ardian mungkin bersama-sama dengan kita juga, saya pantau kabupaten kota sudah mulai banyak yang mempunyai pengadaan secara mandiri untuk rapid test. Saya kemarin sudah sempat mempertanyakan berapa kabupaten yang sudah mewajibkan ibu hamilnya memang difasilitasi untuk rapid test. Terutama ketika mereka mau persalinan. Itu beberapa kabupaten sudah mengalokasikan itu. Tapi memang belum semuanya. Seperti Nganjuk, kondisi rapid test-nya terbatas. Itu ibu hamil masih belum semuanya di rapid test. Nah, sistem rujukan kasus maternal belum berjalan dengan baik. Ini sempat saya sampaikan tadi, beberapa kasus kami mengalami kesulitan. Kami sudah berusaha untuk mengatasi ini. ANC dilaksanakan per trimester dengan memperhatikan protokol kesehatan, terutama untuk janji ketemu, physical distancing, dan APD sesuai dengan level Fasiankesnya di sana untuk keamanan petugas kesehatan. Rapid test memang sebelum persalinan wajib, tapi untuk setiap periksa tidak tentu bisa dilakukan rapid test. Tapi kalau untuk persalinan kami mengatakan wajib untuk dilakukan. Apabila ada persediaan dan menghimbau untuk dilakukan rapid test saat kunjungan ibu hamil. Itu himbauan kami. Dan tentunya melakukan pemetaan rumah sakit rujukan, khususnya untuk 18 kabupaten yang lokus AKI dan AKN. Nah, pada saat ini kita berharap ada strategi yang tadi saya sampaikan, karena kita 6 bulan ke depan ini, kita berharap kondisi pandemi ini akan segera semakin bang dan mungkin segera berakhir, kita semua berharapnya begitu. Tapi kita tetap sesuai dengan kondisi yang ada, tentunya kebijakan itu akan menyesuaikan dengan kondisi yang berubah, tapi saat ini kita mempunyai perencanaan bahwa lakukan identifikasi permasalahan daerah, mengikuti perkembangan zona COVID masing-masing. Bapak Ibu, zona COVID itu hari ini Kabupaten A boleh biru atau hijau, tapi besok bisa berubah menjadi kuning. Itu yang terjadi. Artinya setiap saat perkembangan COVID itu tetap harus kita perhatikan, kita pantau. Kita menyampaikan segera revisi anggaran APBD dan APBN jika diperlukan. Dan sepertinya setiap kabupaten juga sudah mengikuti ini. Ada penganggaran-penganggaran yang di sela-sela dulu biasanya cuma anggaran pertama APBD, kemudian ada PAPBD. Saat ini tidak, di tengah-tengah masih bisa kita merevisi di sana. Dan segera lakukan sosialisasi dan implementasikan pedoman-pedoman yang sudah diberikan untuk masa pandemi COVID ini dan adaptasi untuk kehidupan baru, new formal. Ini yang kita sampaikan kepada kader, kepada petugas, bahwa sekarang kita mau tidak mau harus mulai IT. Karena dengan cara inilah kita bisa memberikan edukasi, bisa meningkatkan kemampuan, mempunyai informasi lebih lengkap. Sehingga teman-teman kita minta untuk bisa segera berlari, memastikan bahwa dia bisa mengejar informasi yang ada dengan IT yang mereka harus segera belajar dan mengikuti. Kami juga memastikan pelayanan Kesga di setiap level dan harus memenuhi protokol kesehatan. Kami mengingatkan teman-teman di lapangan untuk monitoring setiap ibu hamil, data ibu hamil yang ada. Dan kita selalu pantau dan kita akan segera menyesuaikan pelayanan Kesga dengan dinamika perubahan status seperti saya ceritakan di awal tadi. Bahwa zona COVID itu bisa berubah, dinamis sekali, dan karena itu memang perkembangannya begitu. Dan pastikan seluruh sasaran program tetap terpenuhi haknya dengan pelayanan Kesga.
Itu harapan kami. Semoga dengan pertemuan hari ini, teman-teman kita bisa berdiskusi dan kita bisa mengatur strategi. Semoga 6 bulan ke depan untuk kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir ini betul-betul bisa kita kendalikan bersama. Dan harapannya tidak ada lagi ibu hamil yang meninggal, apalagi ibu hamil yang terinfeksi COVID. Harapan kami begitu. Dan ini semua bisa terpenuhi atas kebersamaan kita semua, kerjasama kita semua, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman POGI yang hari ini memberi kesempatan kami untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman semua. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fitri. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Dr. Fitri. Terima kasih atas penerangannya. Tadi sudah cukup jelas Dr. Fitri menerangkan gambaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur dan gambaran ibu hamil juga sudah jelas, dan rencana-rencana ke depan sampai strategi percepatan pelaksanaan program kesehatan keluarga di masa new normal ini. Dokter, ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Dr. Andika Wisudiawan, apakah di Jatim sudah mencapai puncak pandemi karena banyak rumah sakit rujukan COVID sudah penuh? Kemudian yang kedua dari Dr. Elisa, untuk posyandu yang boleh buka berarti yang zona hijau. Hal ini mohon ada surat edaran dari Dinkes Provinsi. Kemudian apakah sudah ada panduan penata laksana posyandu di era COVID-19? Terima kasih. Kita semua berharap memang segera sampai puncak, kemudian data angka-angka itu segera turun gitu ya. Kalau kita perhatikan sekarang, memang data itu masih terus naik. Bahkan Jawa Timur sudah menduduki peringkat 1 itu ya. Nah, mungkin ini yang lebih kompeten untuk menjawab adalah teman-teman epidemiologi, ahli epid. Kalau kita sekarang beberapa rumah sakit sudah mulai penuh, tetapi masih kita berupaya pemeriksaan screening itu bisa dilakukan dengan cepat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengupayakan bagaimana untuk pemeriksaan laboratorium itu pun bisa dengan cepat. Kita sudah ditambah dengan kemampuan laboratorium yang kemudian jumlahnya pun ditambah. Karena mohon maaf kemarin juga penambahan yang tiba-tiba bisa 2 hari berturut-turut, kira-kira sebulan atau hampir 1,5 bulan yang lalu ya, itu tiba-tiba muncul 500 begitu ya. Itu sebenarnya ada tumpukan spesimen yang kemudian karena kemampuannya waktu itu masih terbatas sehingga tidak bisa. Laboratorium yang kemudian sudah dibuka, kemampuannya lebih banyak dan bisa lebih cepat, data ini lebih realistis. Nah, kalau kita melihat penambahan, memang masih ada tambahan angka. Saya tidak bisa menjawab apakah ini betul-betul sudah puncak begitu ya. Tapi memang berharapannya memang di bulan-bulan Juli ini kita sudah akan nanti jumlah kasus ini sudah bisa terkendali. Harapannya begitu. Ya. Terus kalau tadi tentang posyandu, saya kebetulan seminggu yang lalu, saya diminta untuk memberikan masukan untuk pedoman posyandu yang ada di pusat. Saya kebetulan terlibat untuk penyusunan pedoman posyandu itu, dan tadi saya sudah sosialisasikan bersama teman-teman, kebetulan Kabupaten Blitar tadi itu lewat webinar juga, 16.000 kadernya untuk sosialisasi ini. Nah, memang disampaikan, zona yang boleh untuk posyandu buka itu adalah zona yang hijau. Zona yang hijau itu tapi bukan zona kabupaten. Zonanya adalah di tingkat desanya. Jadi kalau di kabupatennya misalnya ada kabupaten, tadi saya ingat Kabupaten Blitar itu dia zonanya zona merah. Tapi dari zona merah itu ada 4 kecamatan itu yang hijau. Saya lupa tadi Udanowu, Wonotirto, ada 4. Itu kalau ini yang 4 kecamatan, yakin itu langsung bisa buka semua posyandunya. Tetapi untuk kecamatan yang lain, misalnya seperti Sanankulon tadi, itu merah. Tapi ternyata tidak semua desanya itu merah. Nah,
Yang desa yang tidak merah itu seizin rekomendasi Satgas COVID, kalau diizinkan buka dan memberikan layanan, itu bisa memberikan layanan. Tapi ada tapinya. Pelaksanaannya tetap harus memenuhi protokol kesehatan. Kader harus menggunakan APD. Kalau dulu orang datang ke posyandu, sekarang tidak bisa. Mereka harus membuat jadwal. Pada jam 8 sampai jam 8.30 begitu misalnya, itu hanya 10 yang diundang untuk datang. 3 masuk, 3 persiapan sudah duduk nunggu, 3 lagi di luarnya. Ketika ini keluar, yang 3 lagi masuk. Dan sekarang tidak disarankan di ruangan yang tertutup. Kami sarankan justru di ruangan terbuka seperti balai RW yang terbuka modelnya kayak pendopo. Nah, kader wajib pakai masker dan face shield. Disarankan sarung timbang itu setiap anak bawa sendiri. Jadi sarung timbangnya sekarang bukan sarung timbang yang di posyandu. Mereka harus bawa sendiri. Ini masalah memang dengan kadernya. Karena dia berat sarung setiap orang itu nggak sama ketebalan kainnya. Sehingga dia harus menyeimbangkan lebih berat lagi per satu orang gitu ya. Dan setiap orang yang datang ke posyandu, pengantarnya dan harus pakai masker, kalau balitanya diberikan face shield gitu. Saya tadi sudah minta Pak Bupati untuk belikan topi face shield gitu untuk para balita. Nah, inilah yang kita lakukan. Kalau posyandu dulu buka 1 kali 1 bulan, kalau sekarang jumlah anak balitanya ada 80, dia mungkin 1 hari hanya bisa melayani 30. Makanya 1 bulan dia bisa buka 3 kali. Karena setiap kali datang dia hanya 20 sampai 30 orang. Besok tanggal besok datang lagi, buka lagi. Nah, inilah yang kami coba untuk memulai aktivitas dengan protokol kesehatan. Ya memang kasihan, para masyarakat juga menyampaikan bagaimana mereka akan belajar APE yang dulu selalu duduk berkerumun bersama, sekarang tidak bisa. PMT diberikan itu pun langsung dibawa pulang, tidak bisa makan bersama di sana. Jadi itu untuk jawaban yang posyandu. Ya, buku pedomannya segera nanti dikeluarkan oleh Kemenkes, tapi saya bisa bantu kalau butuh PowerPoint-nya, saya bisa kirimkan nanti kalau ada yang ingin mendapatkan, saya bisa berikan. Ya. Terima kasih dokter. Mungkin nanti kami minta langsung mengenai buku pedomannya. Dr. Fitria sudah menjelaskan bagaimana syarat-syarat posyandu bisa dijalankan, kemudian prosedural seperti apa. Semoga ini berkenan dan berguna bagi kita semua untuk kedepannya.